Sami akrami dudu warna doh dudu brane amung ati pawitani. Sejak 2021, Yayasan Gemilang Sehat Indonesia atau YGSI dengan dukungan program Power to Youth hadir mendampingi orang muda, komunitas, dan pemangku kepentingan di Garut, Cianjur, Lombok Timur, Lombok Tengah, Jember, dan Bondowoso. Power to Youth merangkul berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan perubahan sosial dan mendorong kebijakan yang berpihak pada hak anak, perempuan, dan orang muda di Indonesia. Perjalanan ini dimulai dari lingkungan pendidikan, yaitu sekolah. Melalui program pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas atau PKRS yang diimplementasikan dengan modul setara, guru-guru dilatih untuk menjadi pendidik yang kompeten dalam menyampaikan hak kesehatan seksual dan reproduksi, hingga akhirnya guru-guru juga berinisiatif melatih siswa menjadi pendidik sebaya. Guru-guru kami sangat antusias dengan adanya PKRS yang masuk di MTSN 2 Lombok Tengah. Perubahan yang sangat kelihatan dari siswa kami adalah mereka sangat komunikatif. Saat ini, satu-satunya modul yang digunakan sebagai referensi atau acuan adalah Setara. Sekolah kami telah melaksanakannya secara interaktif ya, jadi dengan metode bukan hanya ceramah saja, tapi dengan berbagai metode diskusi dan sebagainya. Jadi kami berserta warga sekolah, komite, juga orang tua dan rekan guru di sini membuat suatu kesepakatan bahwa PKRS dimasukkan ke dalam KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan. Jadi di sana kami memasukkan PKRS menjadi salah satu program andalan. Modul Setara itu menurut saya kita lebih enak juga menyampaikan kepada siswa apa sih tujuannya dari materi PKRS ini. Karena di modul tersebut kan ada permainannya, seperti ada pertanyaan. Di situ anak-anak coba menjawab mitos atau faktanya. Pendidik sebaya atau peer educator memainkan peran penting dalam penyebarluasan PKRS di sekolah. Mereka memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, relasi sehat, dan pencegahan kekerasan seksual, serta menjadi teman bercerita yang bisa dipercaya siswa. Inisiatif ini terbukti membangun kepekaan siswa terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka mampu memberikan dukungan kepada teman yang mengalami kerentanan dan menciptakan budaya sekolah yang lebih terbuka dan juga setara. Selain sekolah, dukungan keluarga juga berperan penting dalam mendorong perubahan sosial. Untuk mendorong pendekatan yang lebih holistik, YGSI bekerja sama dengan Kemendikbudristek, Kemendukbangga atau BKKBN, dan UGM. Mengembangkan modul kompak dan modul PKRS bagi orang tua. Modul ini adalah panduan praktis bagi orang tua untuk mendampingi anak dan remaja dalam memahami kesehatan reproduksi. Hingga saat ini, lebih dari 850 orang tua mendapat manfaat dari program Power to Youth. Mereka mendapatkan peningkatan kapasitas dalam berkomunikasi dengan remaja, memahami fase perkembangan anak, dan menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak secara utuh. Bagus sekali manfaatnya, karya bisa menunda perkawinannya, bisa untuk melanjutkan sekolahnya sampai ke perguruan tinggi gitu. Dalam masyarakat, pendekatan kultural dan keagamaan menjadi pintu masuk yang kuat untuk menjangkau lebih banyak orang muda. Contohnya di pesantren, nilai-nilai agama dikontekstualisasikan untuk mendukung hak anak dan mencegah kekerasan. Bagaimana PKRS itu bisa masuk? Paling tidak harus melakukan punya ide tentang strategi atau media yang gampang dan mudah masuk untuk pesantren. Nah, Nadom ini kalau di dunia pesantren itu sudah familiar. Ya, Nadom itu sebenarnya kan sebuah lagu syairan. Cuma kalau di istilah pesantren itu namanya Nadom. Anggaplah Nadom itu pembelajaran yang heaven. Melalui media budaya seperti wayang botol dan Nahdom, Forum Anak Desa atau FAD, serta para santri dan santriwati mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak, mempromosikan pendidikan Kespro dan pencegahan kekerasan dengan cara yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ini wayang botol
hasil karya kami FAD dan PATBM Desa Tumpak. Saya anggap positif dengan hal yang dilaksanakan oleh anak-anak yang menjalankan atau mementaskan wayang botol ini. Saya sangat bersyukur ada Yayasan Gumilang Sehat Indonesia niki untuk membantu kami sebagai tokoh adat di sini mengkampanyekan bahwa tidak boleh ada perkawinan dini niki. Sampai saat ini, sejumlah 2.620 masyarakat desa telah mendapatkan edukasi berbasis budaya dan agama yang diinisiasi oleh orang muda di tingkat desa. Hal ini membuktikan bahwa kearifan lokal bisa digunakan untuk mendorong perubahan norma sosial. Dukungan tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah daerah menjadi kekuatan kolektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi muda, sekaligus menjadi landasan kuat untuk mendorong perubahan yang lebih luas hingga ke tingkat kebijakan. Di Lombok Timur, Peraturan Desa Pencegahan Perkawinan Anak dan Peraturan Daerah Perlindungan Anak menjadi tonggak perlindungan di tingkat komunitas dan kabupaten. Kedua regulasi ini mendorong alokasi dana desa untuk mendukung forum anak desa dan kegiatan pendidikan Kespro dan pencegahan kekerasan. Sejak adanya peraturan desa terkait dengan pencegahan pernikahan usia anak, maka kasus-kasus pernikahan usia anak itu sudah semakin minim kami lihat. Masyarakat sudah semakin sadar akan bahaya dan dampak dari pernikahan usia anak itu sendiri. Pelibatan orang muda di desa itu sesuatu yang bagi kami itu sangat perlu, bahkan wajib. Kenapa? Karena ini membicarakan atau menyangkut persoalan mereka. Jadi dengan adanya FAD, PATBM itu mereka akan menjadi partner atau teman sebaya bagi masyarakat kita, anak-anak kita yang rentan atau potensi melakukan perkawinan usia anak. Itu sebuah pegangan Perdes itu ya. Kami langsung melibatkan RT RW, kepala dusun, disampaikan waktu ada muslimatan, terus orang-orang muda, orang tua, para orang tua itu dilibatkan tokoh-tokoh masyarakat itu ya, tokoh agama terutama ya, itu dilibatkan. Power to Youth juga berhasil mendorong peraturan desa dan surat edaran resmi dari Dinas Pendidikan di Garut dan Bondowoso yang membuka jalan bagi perluasan implementasi PKRS hingga ke 187 sekolah imbas. PKRS menjadi bagian dari pembelajaran P5, kegiatan ekstrakurikuler, dan proyek sekolah, serta mulai didukung oleh pendanaan dari dana BOS daerah. Awalnya kita hanya memiliki 4 sekolah sebagai piloting untuk pelaksanaan PKRS di bawah kerjasama dengan Yayasan Sekretariat Masyarakat Anak yang merupakan bagian juga dari Yayasan Gemilang Sehat Indonesia. Kemudian berlanjut beberapa bulan, tidak sampai setahun, kami menyebar luaskan, mengembangkan dengan melibatkan ada 13 sekolah SMP yang ada di Kabupaten Garut. Setelah itu kami melakukan sosialisasi secara masif ya, artinya mengajak semua sekolah yang ada di Kabupaten Garut khususnya yang SMP untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan sosialisasi PKRS terhadap 300 sekolah. YGSI melalui Power to Youth juga melakukan penguatan kapasitas mitra lokal dalam mendorong advokasi perlindungan hak anak dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi ke tingkat pemerintah daerah. Hingga saat ini, inisiatif Power to Youth telah menjangkau lebih dari 24.000 pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, masyarakat sipil, tokoh agama, dan komunitas orang muda di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi di YGSI itu kan biasanya setiap tahun ada yang namanya annual meeting. Nah, kami ini bersama dengan orang-orang muda dan penerima manfaat lain, terutama orang muda dan aktor sosial, aktor negara, kami sama-sama merancang kira-kira untuk tahun ini kita akan melakukan apa dengan tujuan apa, tanpa keluar dari TOC yang sudah ditetapkan bersama-sama dengan YGSI sebelumnya. Dari advokasi yang selama ini kita lakukan, kita bisa mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang mendukung pencegahan pernikahan anak. Seperti di Jember, tahun 2023 kita hasilkan produk kebijakan yang terkait dengan Perda KLA. Kemudian di Kabupaten Bondowoso tahun ini, tahun 2005 juga lahir Perda tentang PPA, pencegahan perkawinan anak gitu. Di tingkat komunitas, advokasi yang dilakukan oleh anak-anak muda ini juga mendorong pemerintah desa untuk melibatkan partisipasi
anak-anak secara bermakna di dalam perencanaan pembangunan desa secara berkelanjutan. Selama 5 tahun terakhir ini bekerja sama dengan Power to Youth, akhirnya terbitlah surat edaran implementasi PKRS di Kabupaten Jember, baik di sekolah SMP negeri maupun di sekolah Madrasah Sanawiyah yang ada di bawah naungan Kemenak Kabupaten Jember. Mitra lokal juga mendukung orang muda agar dapat mengekspresikan aspirasi mereka dan mempertegas peran-peran orang muda dalam mempengaruhi kebijakan publik. MOU-nya yaitu kita ingin dilibatkan langsung terkait safari ke sekolah-sekolah untuk materi pencegahan pernikahan usia anak dan juga untuk pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. FKRD dilibatkan dalam advokasi Perdes pencegahan perkawinan anak, kemudian pembentukan Satgas PPA. Selain itu, FKRD juga bekerja sama dengan YAG dalam pembuatan polisi brief tentang pengaruh utama gender, Kabupaten Layak Anak, dan perlindungan perempuan dan anak. Salah satu pencapaian penting adalah dukungan Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Cianjur yang secara tegas menolak praktik perkawinan anak. Oke, dimulai di tahun 2021 kita juga merancang, kemudian melaksanakan program pencegahan pernikahan di bawah umur dan program pencegahan kekerasan berbasis gender di Kabupaten Cianjur. Yang alhamdulillah sudah bisa saya laksanakan beserta rekan-rekan di Majelis Ulama, juga rekan-rekan di Youth Muslim Community, sehingga Cianjur dari mulai tahun 2022 sampai 2024 kemarin, angka pernikahan baik yang formal atau non-formal itu menurun. 5 tahun perjalanan program Power to Youth di Indonesia memotret transformasi sosial yang positif. Dukungan dari keluarga, sekolah, komunitas, dan regulasi lokal mampu membangun ruang kehidupan yang lebih berpihak pada orang muda. Kehidupan orang muda, remaja, perempuan, dan perempuan muda harusnya berlandaskan pada prinsip perlindungan, pemberdayaan, dan kesetaraan. Untuk terus mewujudkannya, dibutuhkan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Kami percaya, berkelanjutan harus menjadi bagian dari sistem yang terstruktur yang didukung oleh regulasi nasional dan pendanaan negara. Bersama, kita pastikan setiap orang muda tumbuh dalam lingkungan yang aman, setara, dan mendukung kehidupan mereka di masa depan.